Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Armani dari Fakultas Hukum Nondrek semester 2. Di sini saya akan merangkum materi dari bab 4 sampai dengan bab 7 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH dan tak lupa asistennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridhaya di SAMH. Yang pertama, bab 4 tentang hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dan yang kedua, teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama, teori conditio sine qua non, teori ekvivalensi, yaitu berasal dari Ponbury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab, dan suatu syarat mempunyai nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Yang kedua, teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Yang ketiga, teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dan suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umumnya terjadi. Dari teori-teori di atas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Bab 5, sifat melawan hukum, merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sifat melawan hukum terdiri dari dua, yaitu hukum formil dan hukum material. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur dengan tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Selanjutnya, bab 6. Bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Yang kedua, pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MPT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akibat tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat? Hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna, kesengajaan tidak berwarna, pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus generalis, Weber's dolus generalis, dolus indirectus, dolus premeditatus, dolus repentinus. Selanjutnya, kekeliruan atau kesesatan, disebut juga tidak sengaja. Dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Selanjutnya, kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Bentuk-bentuk kealpaan yaitu culpata, culpaletis, bewusstesschuld, onbewusstesschuld, dan terakhir kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Yang terakhir bab 7 tentang alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana.
Karena beberapa alasan. Yang pertama, alasan pembenar, yaitu alasan menjadikan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Yang kedua, alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Yang ketiga, bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapusan atau peniadaan pidana. Yang keempat, melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Wetelig Forschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Yang kelima, melaksanakan perintah jabatan, disebut juga Amtelijk Bepel yang dibedakan dalam yang pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan penghapusan di luar undang-undang terdiri dari yang pertama diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negara, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin. Yang kedua, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. Dan yang terakhir, dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.